Memang kita diperbolehkan untuk berkreasi dalam perkara ibadah selama itu bukan ibadah yang sifatnya muqayyad yang terikat dengan waktu, jumlah dan yang lainnya, dan selama tidak ada dalil yang melarang maka boleh dilakukan. Lantas kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah memarahi orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah, bertahmid itu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid? Padahal itu adalah perkara ibadah, perkara yang terpuji. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Lantas kenapa dimarahi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Sebagaimana sebuah riwayat dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Talbis Iblis, tatkala seseorang itu membuat majlis, kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, bertakbirlah kepada Allah demikian, bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala demikian, sehingga datang sahabat Abdullah bin Mas'ud dan berkata kepada mereka, ana Abdullah bin Mas'ud, aku ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau berkata kepada orang-orang tersebut, laqad ji'tum bi bid'atin zulman, sungguh kalian telah datang dengan perkara baru, dengan perkara bid'ah yang sungguh sangat gelap. Dalam video tadi dikatakan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud pernah menjumpai satu kegiatan yang dilakukan di dalam masjid. Dan kegiatan itu adalah kegiatan yang baik, adalah kegiatan ibadah. Akan tetapi, sahabat Ibnu Mas'ud tidak berkenan dengan kegiatan itu. Bahkan beliau memarahi orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut dan beliau berkata, laqad ji'tum bi bid'atin dzulman. Sungguh kalian telah datang dengan membawa bid'ah yang gelap gulita. Nah, dari athar ini kemudian Pak Ustadz tadi memberikan asumsi jika kegiatan ibadah yang sifatnya mutlak dan tidak ada larangannya, lantas kenapa sahabat Ibnu Mas'ud memarahi orang-orang tersebut? Nah, ini adalah asumsi yang dibangun. Oke, saya tidak akan membahas asumsi-asumsi beliau, saya tidak akan membahas pula arah athar ini kemana, akan tetapi saya akan bahas terkait dengan kualitas athar ini, sahih ataukah tidak. Athar ini ada dalam kitab Talbis Iblis, karya Al-Alim Al-Allamah Abil Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi. Pada Sahifah 36 dikatakan, wa akhbarona Muhammad bin Abil Qasim, dan telah mengkhabari kepada kami, yaitu Muhammad bin Abil Qasim, bi isnadin yarfa'uhu ila Abil Bukhtari, dengan sanad yang dihubungkan kepada Imam Abil Bukhtari. Nah, teman-teman, ini dicatat Imam Abil Bukhtari. Ini nanti akan menjadi salah satu topik pembahasan kita. Qala, Imam Abil Bukhtari berkata, akhbaro rajulun Abdullah bin Mas'udin. Ada seorang laki-laki yang mengkhabari kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna qauman yajlisuna fil masjidih ba'dal maghribi. Ada satu kelompok yang bermajlis di dalam masjid setelah salat maghrib. Di antara mereka ada satu orang laki-laki yang menjadi pemandu. Dia berkata, kabbirullah kada wa kada, wasabbihullah kada wa kada, wahmadullah kada wa kada. Oke, lanjut pada poinnya. Faqala ana Abdullah bin Mas'udin. Saya adalah Abdullah bin Mas'ud. Wallahi, alladzi la ilaha ghairuh, laqad ji'tum bi bid'atin dzulman. Sungguh kalian telah datang dengan membawa bid'ah yang gelap gulita. Nah, ini adalah redaksi yang ada dalam kitab Talbis Iblis. Nah, redaksi ini sebenarnya juga merujuk kepada salah satu kitab, yaitu Al-Mu'jamul Kabir, karya Al-Imam Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, pada jilid 7, Sahifah 2253, riwayat nomor 8630, dikatakan, Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari an Abdul Razzaq an Ja'far bin Sulaiman. Haddatsana Atha bin Sa'ib la a'lamuhu illa an Abil Bukhtari. Nah, ini teman-teman, bertemu lagi dengan perawi yang bernama Abil Bukhtari. Tadi kan disandarkan kepada Imam Abil Bukhtari. Telah menceritakan kepada kami, yaitu Imam Atha bin Sa'ib. La a'lamuhu, kata perawi, saya tidak tahu bahwa riwayat ini saya temukan hanya dari Imam Abil Bukhtari. Qolah, Imam Abil Bukhtari berkata, balagha Abdullah bin Mas'udin anna qauman yaq'uduna minal maghrib ilal isya ila akhirih. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma. Sungguh kalian telah datang dengan membawa bid'ah yang gelap gulita. Nah, athar ini kualitasnya bagaimana? Di footnote-nya dikatakan, Rawahu Abdul Razzaq. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Musannaf. Qala fil Majma'.
Imam Al-Haythami berkata dalam kitab Al-Majma', yakni Majma' Az-Zawaid, pada jilid 1 Shahifah 181, ini juga sudah saya lihat, wa fihi Atha' bin Sa'ib wa huwa thiqatun. Imam Atha' bin Sa'ib, dia itu adalah orang yang thiqah, walakinnahu ikhtalata. Akan tetapi beliau punya masalah dengan daya ingatnya, sehingga meskipun beliau itu thiqah, karena punya masalah dengan daya ingatnya, utamanya ketika pada akhir-akhir usianya, Imam Atha ataupun riwayat dari Imam Atha ini akan menjadi bermasalah. Kemudian wa katabah wa kutibah biha misil majma' Ibnu ataupun Abul Bukhtari lam yasma' min Ibni Mas'udin, bahwa Imam Abil Bukhtari tidak pernah mendengar dari sahabat Ibnu Mas'ud, fal hadis munqati, sehingga kualitas hadis ini adalah hadis munqati. Nah, ini teman-teman. Jadi ternyata riwayat ini adalah riwayat munqati. Kemudian dalam athar ini ada perawi yang bernama Atha' bin As-Sa'ib. Nah, Imam Atha' bin As-Sa'ib ketika beliau meriwayatkan dari Imam Abil Bukhtari, ini perlu ditinjau ulang, perlu dikoreksi. Karena kenapa? Karena ada satu catatan, yaitu dalam kitab Al-Kawakibun Nayyirat fi ma'rifati man ikhtalata minar ruwati thiqat. Jadi katakan, qala Ismail bin Aliyah, qala li Syu'bah, Imam Syu'bah berkata kepadaku, ma haddatsaka Atha'un an rijalihi Zadan wa Maisarah wa Abil Bukhtari fala taktubhu. Riwayat yang diceritakan oleh Imam Atha dari perawi-perawi beliau yang bernama Zadan dan Imam Maisarah dan Imam Abil Bukhtari, fala taktubhu, maka jangan kamu tulis. Artinya ini memang ada masalah ya, bermasalah. Riwayat Imam Atha yang sampai kepada Imam Abil Bukhtari. Dan riwayat tadi itu semuanya ke Abil Bukhtari, teman-teman. Sehingga dalam Mu'jamul Kabirnya itu dikatakan hadisnya adalah munqati. Nah, hadis munqati itu bagaimana statusnya? Di sini dikatakan hukmul munqati. Al-munqati mardudun. Hadis munqati itu tertolak. Ai dhaifun, artinya dhaif, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Lil jahli bihalil mahdhuf, karena tidak diketahui keadaan perawi yang dibuangnya. Nah, ini. Jadi riwayat athar dari sahabat Ibnu Mas'ud itu adalah riwayat dhaif, adalah riwayat munqati dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga demikian, asumsi-asumsi yang dipaparkan oleh Ustadz tadi itu otomatis gugur dengan sendirinya.